Nama saya Pras. Saya berbicara dari kanal YouTube saya, Pras Guntur Seto. Melalui video ini saya akan membahas masalah terkait dengan autosugesti yang dapat digunakan untuk menghilangkan rasa takut dan hal-hal negatif lainnya di dalam diri manusia. Sobat-sobat sekalian, izinkan saya memulai penjelasan saya dengan sebuah ilustrasi terkait apa yang dimaksud dengan autosugesti tersebut. Autosugesti adalah tindakan menyatakan sesuatu secara tegas dan pasti kepada diri kita sendiri. Autosugesti dapat digunakan untuk memprogram ulang, membalik atau menghabisi kondisi-kondisi pikiran dan batin kita yang selama ini sudah kadung negatif, yang terjadinya secara tidak sengaja, yang kemudian telah menjadi kebiasaan cara berpikir kita, khususnya cara berpikir kita yang sudah kadung salah. Sekarang yuk kita melihat contoh berikut. Dikisahkan ada seorang gadis belia. Dia seorang penyanyi pop. Gadis penyanyi ini terundang berkali-kali untuk mengikuti audisi lomba bernyanyi. Dan memang menjadi penyanyi itu, khususnya penyanyi terkenal itu, merupakan impiannya. Nah, gadis penyanyi ini memiliki pengalaman panjang dalam audisi lomba bernyanyi. Selama ini dia sudah pernah mengikuti 3 putaran audisi, namun dia selalu gagal total, tidak berhasil. Padahal suara gadis ini tak buruk-buruk amatlah. Akibat kegagalan panjang itu, kemudian dia mengembangkan semacam pikiran pesimis dan bahkan menjadi sangat skeptis. Dia hampir tidak percaya bahwa dia akan bisa berhasil mengikuti audisi di tahun-tahun berikutnya. Nah, oleh karena itu dia mulai mencurigai dirinya sendiri. Dia mulai mengatakan hal-hal buruk terhadap dirinya sendiri. Inilah pernyataan-pernyataan yang dia selalu dan biasa katakan kemudian. Kira-kira begini pernyataan beliau. Aku benci dengan diriku. Rasanya semuanya percuma saja. Aku sudah mengikuti audisi demi audisi tapi gagal total. Aku kalah. Aku selalu kandas. Sekuat apapun usaha yang kulakukan selama ini, ujung-ujungnya nihil, 0, kosong besar. Aku jadi takut menghadapi audisi di tahun-tahun berikutnya. Aku cemas dan pastinya aku takut gagal lagi. Begitulah proses terjadinya autosugesti yang negatif itu.
Nah, rekan-rekan sekalian, semua jenis pikiran yang dimiliki oleh si gadis penyanyi ini merupakan proses terbentuknya autosugesti negatif dalam dirinya. Semua autosugesti negatif itu terjadi di tingkat pikiran sadar. Semua autosugesti negatif itu terasa sangat logis. Nah, lambat laun semua autosugesti negatif itu menjadi nilai dan keyakinan yang terbentuk di layar mentalnya. Dan semuanya terjadi secara otomatis. Itulah kenapa kemudian hal seperti ini disebut sebagai autosugesti. Sahabat-sahabat sekalian, yuk kita lihat apa yang terjadi di dalam alam pikiran bawah sadar gadis penyanyi ini. Pikiran bawah sadar gadis penyanyi ini selama ini telah menerima autosugesti negatif. Tanpa sadar, gadis penyanyi ini telah memberi input dan masukan kepada alam pikiran bawah sadarnya sendiri dengan input-input autosugesti negatif. Sesuai dengan moda kerjanya, alam pikiran bawah sadar gadis penyanyi ini telah menerjemahkan semua autosugesti negatif tersebut seperti layaknya sebuah permohonan atau request. Lalu alam pikiran bawah sadar gadis penyanyi ini kemudian melanjutkan semua request itu menjadi fakta nyata. Ya, yang dialami di alam kehidupan nyata oleh sang gadis penyanyi ini. Nah, padahal semua autosugesti itu terjadi begitu saja tanpa disadari oleh si gadis penyanyi ini. Teman-teman sekalian, Anda perlu tahu bahwa rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa kesangsian, dan rasa ketidakberdayaan akan berproses atau akan terproses menjadi program di alam bawah sadar manusia. Persis seperti apa keyakinan dan proyeksi mental seseorang atas dirinya. Memang setelah mengikuti beberapa kali audisi, dikabarkan pada akhirnya gadis penyanyi ini dapat melewati sebuah audisi sulit dan berhasil gemilang dengan memanfaatkan teknik tertentu. Tentunya melalui saran salah seorang temannya. Teman-teman sekalian, yuk kita lihat bagaimana gadis penyanyi ini mengatasi masalahnya kemudian. Cara apa yang dia pakai. Ceritanya begini. 4 kali setiap hari gadis penyanyi ini mengisolasi dirinya dalam sebuah kamar pribadi yang tenang. Dia duduk di sana dengan nyaman di sebuah kursi. Dia rilekskan tubuh dan perasaan batinnya. Dia menutup matanya. Dia buat tubuhnya senyaman mungkin. Anda perlu tahu satu hal, bahwa kondisi tubuh yang dibuat nyaman seperti itu sesungguhnya dapat mendukung kedamaian mentalnya. Pada gilirannya terciptalah suasana batin yang teduh, terbuka, dan reseptif.
Dalam suasana yang demikian itu, si gadis penyanyi ini mulai mengubah program batin alam bawah sadarnya yang negatif ke arah program batin yang lebih positif dan meneguhkan. Dalam kondisi seperti itu, dia mulai membuat autosugesti baru yang lebih positif ke dalam alam pikiran bawah sadarnya. Begini kira-kira yang dia ucapkan. Dengarkan ini. Ya. Mulai saat ini dan seterusnya, batinku menjadi positif dan pikiranku menjadi sangat tenang. Aku bisa bernyanyi secara elegan. Aku memiliki kendali atas pikiranku sendiri. Aku bisa menepiskan rasa sangsiku, rasa takutku, dan rasa khawatirku. Aku bisa menguasai keadaanku dengan bantuan alam pikiran bawah sadarku. Dia mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang dalam sehari. Dia melakukan proses itu sedikitnya 4 kali setiap hari. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan ketika dia hendak terlelap tidur pada malam hari. Dia melakukan semua proses itu dalam waktu 1 minggu penuh. Nah, di akhir cerita, dia berhasil melewati 1 audisi dengan tingkat persaingan berat luar biasa. Tapi dia menang pada waktu itu. Dan dia berhasil gemilang. Sobat-sobat sekalian, sering sekali dalam kehidupan kita ini, kita tanpa sadar mengembangkan dan memasukkan autosugesti negatif ke dalam alam pikiran bawah sadar kita sendiri. Dan kebiasaan berpikir salah tersebut tanpa sadar telah menjadi bagian integral dalam kehidupan kita sendiri. Tanpa disadari juga, semua itu menjadi sumber utama dari kemalangan kita dalam banyak hal. Lebih parahnya lagi, kita pun tidak kunjung menyadari semua itu. Sampai satu ketika ada seseorang atau orang lain yang mengingatkan kita akan hal itu. Bahwa sebenarnya kita sendirilah yang menjadi sumber utama kemalangan dan kegagalan kita dalam banyak hal. Sobat-sobat sekalian, seandainya Anda adalah salah seorang yang memiliki kebiasaan berpikir negatif tersebut, maka situasi itu tentunya tidak baik bagi pertumbuhan Anda. Sekarang sudah waktunya untuk mengubah semua itu. Tinggalkan dan lupakan semua kebiasaan berpikir buruk itu. Memang lagi-lagi tergantung apa kasusnya. Namun secara prinsip, Anda pun bisa menggunakan cara yang sama. Cara sebagaimana dicontohkan dalam video ini terkait cerita si gadis penyanyi. Anda bebas mencobanya sekarang. Anda bisa mewujudkan apapun yang Anda percayai Anda mampu lakukan.
Sobat-sobat sekalian, itulah pesan akhir dari video saya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Bagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda. Minta mereka mensubscribe channel saya. Sumbangkan 1 like buat masing-masing video saya. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin.